Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 833 menekan Aokun. Mata semua orang terbuka lebar karena terkejut. Orang yang mundur sebenarnya adalah Aokun. Aokun sebenarnya terpaksa mundur 7 langkah karena pukulan Luming. Bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, tubuh Luming hanya sedikit bergoyang. Dalam pertarungan tinju, Luming sebenarnya lebih unggul. Apakah Luming masih manusia? Dia hanyalah seekor binatang dalam bentuk manusia. Seperti yang diharapkan dari naga banjir dengan 50% garis keturunan naga sejati. Ini sangat kuat. Mata Luming bersinar karena terkejut. Kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Aokun, dan dia sudah menggunakan 80% esensi vitalnya. Dengan teknik surga penekan penjara, yang setara dengan teknik bela diri dewa tingkat tinggi, dia begitu kuat sehingga bahkan Aokian dan Gui Yue telah dipukuli hingga muntah darah, apalagi para jenius yang satu tingkat lebih rendah daripada dia. Namun, Aokun hanya mundur 7 langkah. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya tetapi masih bisa memblokir serangannya. Luming terkejut. Aokun sangat terkejut. Namun, setelah keterkejutan itu, disusul dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia, Aokun, adalah orang yang disayangi dewa. Dia memiliki 50% garis keturunan naga sejati di tubuhnya dan bakatnya sangat menantang. Sekarang, dalam tabrakan langsung, dia terpaksa mundur oleh Luming. Ini tidak bisa dimaafkan. Mengaum, Aokun mengeluarkan raungan naga. Otot-otot di tubuhnya menegang dan membengkak, mendorong armor merahnya. Darahnya mengalir deras ke langit dan dia benar-benar berubah menjadi naga sejati, mengaum di langit. Berdebar, dia maju selangkah dan bergegas menuju Luming. Tinju besarnya, terbungkus lapisan lampu merah, ditujukan ke Luming. Pukulan ini bahkan lebih dahsyat dan mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lautan roh Luming, ki primordial di tubuhnya bergejolak. Ki primordial di tubuhnya meledak dan mengeluarkan suara seperti tsunami. Dia menggunakan tinjunya untuk mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan melemparkan pukulan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan untuk kedua kalinya, menimbulkan badai. Puluhan ribu mata sekali lagi tertuju padanya. Siapa yang lebih unggul kali ini? Di tengah badai, sesosok tubuh melangkah ke panggung pertempuran dan mundur. Kali ini, dia mundur 9 langkah. Itu masih Aokun. Aokun terpaksa mundur sekali lagi, dan bahkan lebih jauh lagi. Adapun Luming, sosoknya hanya sedikit bergoyang. Terkejut. Selain syok, ada lebih banyak syok. Luming sebenarnya telah menekan Aokun. Di Istana Langit Kaisar, mata Di Feng dan beberapa orang terkuat bersinar terang. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Luming dengan mudah mengalahkan Gui Yue dari Sekte Mayat Surgawi, mereka tidak terlalu menganggapnya tinggi. Namanya bahkan tidak ada dalam daftar 10 orang di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Namun, mereka menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan kemampuan Luming. Dengan kekuatan tempur Luming, sulit untuk menemukan seseorang yang lebih kuat darinya di antara para ahli di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi juga terkejut. Yang paling terkejut adalah para elit lembah iblis langit. Mereka tahu betapa kuatnya Aokun. Dengan 50% garis keturunan naga sejati, jika dia dewasa, dia pasti akan menjadi salah satu pilar lembah iblis langit. Sekarang, dia ditekan oleh Luming. Ah, Luming, aku ingin kamu mati. Aokun melolong dan tubuhnya membesar dengan cepat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi naga banjir merah sepanjang 500 meter. Raungan naga terdengar. Cakarnya yang besar, sebesar gunung, menyapu Luming, menyebabkan ruangan bergetar. Bang! Pukulan Luming bertabrakan dengan cakar naga banjir. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Aokun, yang telah kembali ke wujud aslinya, lebih kuat dalam segala aspek. Tubuh naga besar Aokun memancarkan cahaya merah darah. Itu seperti keinginan darah. Ini adalah teknik bertarung alami naga. Dia meraung dan menerkam Luming lagi. Kalau begitu aku akan menekanmu. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Garis keturunan prasasti penekan penjara muncul di atas kepalanya, dan dua sinar cahaya keemasan bersinar terang. Banyak orang terkejut. Mereka tidak terkejut melihat betapa canggihnya meridian darah Luming. Sebaliknya,
Mereka terkejut karena tingkat meridian darahnya terlalu rendah. Hari ini adalah pertemuan para jenius. Garis keturunan tingkat dewa sudah sering muncul, dan semua orang sudah mati rasa karenanya. Garis keturunan peringkat dewa tingkat kedua bukanlah apa-apa. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Semua orang mengira bahwa meridian darah Luming seharusnya adalah meridian darah tingkat dewa tingkat keempat, atau setidaknya meridian darah tingkat dewa tingkat ketiga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meridian darah Luming hanyalah meridian darah tingkat dewa tingkat kedua. Sulit dipercaya bahwa garis keturunan dewa tingkat kedua bisa begitu kuat. Bas! Garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar. Tubuh Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu dengan garis keturunan prasasti penekan penjara. Garis keturunan prasasti penekan penjara memancarkan tekanan yang menakutkan. Itu sangat luas dan berat, seolah bisa menekan segalanya. Bang! Prasasti penekan penjara itu berguncang dan bertabrakan dengan cakar naga air. Aokun berteriak, tubuh naga raksasanya benar-benar bergetar seperti gelombang dan dia mundur. Prasasti penekan penjara terus bergetar dan terbang ke langit. Tumbuh pesat dan akhirnya mencapai ketinggian 10.000 meter. Seperti gunung kuno, ia menekan Aokun. Aokun berteriak marah. Dia merasakan tekanan yang mengerikan dan tubuhnya dipenuhi energi. Dia berteriak dan menyerbu ke langit. Naga itu berada di langit, mencoba bertarung dengan prasasti penekan penjara. Ledakan. Pada akhirnya, Aokun seperti cacing yang merayap. Dia ditekan oleh prasasti penekan penjara dan menabrak ring pertempuran. Tanda tanya koma. Suara aneh terdengar. Itu seperti seekor kodok yang dipukul oleh palu besi. Diiringi dengan teriakan yang melengking. Panggung pertempuran bergemuruh dan langit dan bumi berguncang. Aokun berteriak kesakitan saat darah berceceran di mana-mana. Dia hampir hancur hidup-hidup. Darah muncrat dari mulutnya yang besar seolah-olah gratis. Bang! Prasasti penekan penjara berguncang dan terus menyerang. Suara pecahnya pelindung tulang bisa terdengar. Aokun memuntahkan lebih banyak darah. Darah naga banjir mewarnai panggung pertarungan menjadi merah. Aokun berteriak kesakitan. Dia sudah setengah mati dan terbaring di panggung pertempuran tanpa bergerak. Hanya matanya yang masih dipenuhi rasa terkejut. Prasasti penekan penjara menyusut dan berubah kembali menjadi sosok Luming, menginjak kepala naga. Banyak orang terkejut. Ia memenangkan. Setelah Luming menggunakan fusi meridian darah, dia dengan mudah mengalahkan Aokun dan menang. Sungguh mengejutkan bahwa keajaiban ras iblis, yang memiliki 50% kemurnian garis keturunan naga sejati, dikalahkan oleh Luming. Banyak orang yang menebak apa itu meridian darah Luming. Prasasti penjaga penjara. Garis keturunan macam apa itu? Dia belum pernah mendengar tentang garis keturunan seperti itu. Itu terlalu menakutkan dan kekuatannya sangat mengejutkan. Saat dia menggunakan fusi garis keturunan, dia dengan mudah menekan Aokun. Monumen surgawi diperluas hingga 10.000 meter, dan seekor naga banjir ditekan di bawahnya. Itu seperti sebuah mitos. Sekarang, aku akan mengirimmu berangkat. Suara dingin Luming terdengar. Tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Ujung tombak yang tajam diarahkan ke dahi Aokun. Tidak. Jangan, tolong. Aokun berteriak. Dia memiliki setengah dari garis keturunan naga yang sebenarnya. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam ras monster. Dia tidak ingin mati. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Dengan bakatnya, dipastikan dia akan naik ke level 8 di masa depan dan berdiri bahu-membahu dengan alam dewa spiritual manusia. Dia bahkan bisa menerobos ke ranah tertinggi. Dia juga memiliki ambisi untuk menerobos posisi kaisar iblis tertinggi dan menjadi seorang kaisar yang menguasai dunia. Dia masih memiliki banyak tujuan yang belum tercapai, jadi bagaimana dia bisa mati? Bab 834 Pembunuhan yang mendominasi. Dia datang ke 9 naga untuk melatih dirinya sendiri dan melihat apakah dia bisa mendapatkan peluang. Dia datang ke sini bukan untuk mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti ini. Saat ini, dia sangat ketakutan. Berhenti. Jeritan panjang dan tajam terdengar, menyebar hingga ratusan mil. Pemuda berjubah emas di lembah iblis langit berbicara. Luming, kan, saya menyarankan Anda untuk berhenti. Biarpun kamu memenangkan pertarungan ini, kamu tidak bisa membunuh Aokun. Mata pemuda berjubah emas itu tampak seperti emas. Dia berdiri tinggi di langit dengan tangan di belakang punggung, menatap Luming. Yang mulia samar-samar keluar dari tubuhnya,
seperti seorang kaisar yang memandang rendah rakyatnya. Dan EBSCP, pemuda ini bukanlah masalah kecil. Bahkan mayat iblis dan Di Feng sangat sopan padanya. Klan iblis dari lembah iblis langit sungguh tak terduga, dan para jenius dari generasi muda juga sangat menakutkan. Karena klan iblis dari lembah iblis langit tidak termasuk dalam daftar 1000 talenta teratas, tidak ada yang tahu berapa banyak keturunan kuat yang ada di lembah iblis langit dan seberapa murni garis keturunan mereka. Pemuda berjubah emas ini juga sama. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Orang awam akan lebih atau kurang takut. Namun, Lu Ming tidak membelinya. Dia menatap pemuda berjubah emas itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya tidak bisa membunuhnya." Sungguh lucu, Ao Kun dan aku menjalani pertarungan hidup dan mati. Satu pihak akan mati dan pihak lainnya akan mati. Apakah kamu tidak memahami logika ini? Cahaya di mata pemuda berjubah emas itu semakin terang, dan cahaya keemasan samar terpancar dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk melepaskan Ao Kun. Dia adalah seorang jenius langka dari ras iblis dan putra dari seorang jagoan besar di suku naga banjir. Jika Anda membunuhnya, bahkan jika Anda bersembunyi di 9 naga, Anda pasti akan mengambil bagian dalam pertempuran Providence dengan bakat Anda. Lalu, jika kamu bertemu seseorang dari ras iblis di pertempuran Providence, kamu pasti akan mati." Ini merupakan ancaman yang terang-terangan. Suku monster surgawi dipenuhi dengan orang-orang jenius, dan mereka tidak pernah lebih lemah dari istana surgawi Kaisar Surga. Pada generasi ini, ada banyak orang jenius dan keturunan dengan garis keturunan yang sangat padat. Jika mereka menargetkan seseorang di Battle of Destiny, siapapun akan takut. "Hehe, kamu kalah, dan sekarang kamu mengancamku dari belakang." Lelucon yang luar biasa. Suara tenang Lu Ming terdengar. Lanjutnya, "Aku hanya ingin bertanya, jika aku kalah dalam pertarungan ini, apakah Ao Kun akan menunjukkan belas kasihan?" Petik 2. Suku monster surgawi menjadi tenang. Ras iblis itu brutal. Jika Lu Ming dikalahkan, Ao Kun tidak akan melepaskannya. "Identitasmu berbeda," kata pemuda berjubah emas setelah hening beberapa saat. "Sialan." Lu Ming hanya menjawab dengan 2 kata. Ledakan. Auranya meledak dan dia mengangkat tombak naganya yang tak terbatas tinggi-tinggi, menusuknya dengan keras ke gelabela Ao Kun. "Tidak!" Ao Kun berteriak, tubuh besarnya ingin meronta. Puff! Pada saat berikutnya, tombak naga yang tak terbatas menembus dahi Ao Kun. Seluruh tombak masuk dan cahaya tombak yang kuat menembus kepala Ao Kun. Satu tombak menembus kepala Ao Kun. Ao Kun berteriak, ekspresi keengganan muncul di matanya. Tubuh naganya yang besar meronta beberapa saat sebelum dia berhenti bergerak. "Ao Kun, mati. Brengsek. Kamu sedang mencari kematian." Beberapa raungan marah datang dari lembah iblis langit. Bas! Bas! 3 sosok berkedip dan muncul di sekitar Lu Ming. Aura kekerasan mereka menyelimuti Lu Ming. Puncak alam samudra spiritual tingkat ke-7. Ketiga tokoh ini semuanya setara dengan keajaiban ras iblis di alam samudra spiritual tingkat ke-7 dan sangat kuat. Di langit, pemuda berjubah emas tidak bergerak, tapi niat membunuhnya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Semua orang dari sekte mayat surgawi memandang dengan dingin, mata mereka berkedip penuh harap. Mereka berharap lebih banyak orang jenius di lembah iblis surgawi dan istana kaisar langit surgawi yang akan mati. Dengan begitu, pasti akan bermanfaat bagi sekte mayat surgawi. "Saudara Peng, ini keterlaluan." Di Feng mengerutkan kening saat dia berbicara. Bagaimanapun, Lu Ming adalah seorang jenius dari istana surgawi surga Empyrean. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Itu benar. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Wajar jika Lu Ming membunuh Ao Kun. Apa artinya mengirim beberapa elit tingkat samudera spiritual tingkat 7? Apakah menurut Anda tidak ada orang lain di istana surgawi surga Empyrean kita? Saudaraku, pergilah. Pria gendut itu memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak, mencoba menyemangati yang lain untuk membantu Lu Ming. "Gemuk, kamu benar. Lu Ming berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudra spiritual. Jika Anda memiliki kemampuan, kirimkan seorang ahli di tingkat ke-6 dari tingkat samudra spiritual untuk melawannya." Xian Yanxing setuju dengan pria gendut itu. "Tidak buruk. Jika Anda memiliki kemampuan, ayo bertarung di level yang sama." Ruan Tingting dan yang lainnya ikut serta. "Tidak apa-apa."
Luming melambaikan tangannya dan si gendut serta yang lainnya menjadi tenang. Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang. Dia melirik ketiga iblis itu dan berkata, jika kalian ingin bertarung, maka bertarunglah. Jadi bagaimana jika kamu satu level lebih tinggi? Jadi bagaimana jika dia satu tingkat lebih tinggi? Suaranya bergema di seluruh area, dipenuhi dengan semangat kepahlawanan Ling Yun. Jika Ao Kun berani melawan ahli yang satu tingkat di atasnya, bagaimana mungkin Luming tidak? Bagi Luming, tidak jarang dia bisa melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah favorit surga yang sangat kuat? Baiklah, kaulah yang mencari kematian. Jangan bergerak, aku akan membunuhnya. Seorang pemuda berjubah biru melangkah keluar, matanya bersinar terang. Bas! Garis keturunan prasasti penekan penjara muncul kembali. Semangat juang di mata Luming menjelaskan segalanya. Mati! Pemuda berjubah biru itu berubah menjadi seekor burung besar. Lebar sayapnya lebih dari 30 meter, dan tubuhnya ditutupi petir yang lebat. Ini adalah burung petir, ia memiliki garis keturunan burung dewa petir. Burung petir ini sudah memiliki 30% kekuatan garis keturunan. Teriakan alarm datang dari sekitar. Meskipun kepadatan garis keturunan burung petir ini tidak setinggi Ao Kun, budidayanya telah mencapai puncak alam lautan spiritual tingkat ke-7. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Ao Kun. Kecepatan burung petir sungguh mencengangkan. Itu seperti sambaran petir yang melintas. Sambaran petir yang tak berujung memenuhi udara dan menuju ke arah Luming. Luming melakukan fusi darah dan mengubahnya menjadi prasasti penekan penjara, yang bertabrakan dengan burung petir. Ledakan. Burung petir dikirim terbang, tapi prasasti penekan penjara juga sedikit bergetar kali ini. Bas. Kemudian, prasasti penekan penjara berkembang pesat dan terus menekan burung petir. Dalam proses menekannya, prasasti penekan penjara mengeluarkan kekuatan melahap yang mengerikan dan menyelimuti burung petir. Ark, apa yang sedang terjadi? Burung petir berteriak ketakutan. Ia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Kekuatannya telah berkurang beberapa persen karena kekuatan melahapnya. Bang! Prasasti penekan penjara menghantam burung petir dengan keras. Petir di sekitar burung itu hancur. Burung itu mengeluarkan seteguk darah dan tubuh besarnya jatuh ke ring pertarungan. Semua orang yang hadir kembali tercengang. Burung petir yang telah mencapai puncak tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual telah dikalahkan. Ia telah dikalahkan dengan sangat rapi hanya dalam beberapa gerakan. Dua binatang iblis raksasa tergeletak di arena pertempuran besar. Burung petir itu memekik dan menjelma menjadi wujud manusia. Ia mundur dengan cepat dan menatap Luming dengan kaget. Prasasti penekan penjara menyusut dan berubah menjadi penampilan Luming. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan bertarung? Tatapan Luming menyapu dua iblis lainnya. Bab 835 Identitas asli Xian Yanxing. Favorit dua ras iblis surga memiliki ekspresi jelek. Kekuatan tempur mereka setara dengan burung petir. Bahkan burung petir pun telah dikalahkan, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Di langit, ekspresi pemuda berjubah emas itu tidak sedap dipandang. Fatih dan yang lainnya bersorak. Hehe, hari ini ramai sekali. Saat ini, suara samar datang dari langit yang jauh. Suara ini jelas datang dari kejauhan, tapi sepertinya terngiang di telinga semua orang. Di tengah kerumunan, ekspresi Xian Yanxing berubah ketika dia mendengar suara itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang melihat ke arah suara itu. Sebanyak 5 orang melangkah di udara. 3 dari 5 orang tersebut adalah pemuda. Ada 2 pria dan seorang wanita. Di antara ketiga pemuda tersebut, terlihat jelas bahwa pemuda berjubah ungu dan emas adalah pemimpinnya. Seorang pria dan seorang wanita lain berdiri di belakang pemuda itu. Ada 2 lelaki tua di samping pemuda berjubah ungu emas. Kedua lelaki tua itu membuat orang merasa bahwa mereka adalah orang biasa. Mereka seperti 2 lelaki tua biasa yang tidak tahu seni bela diri. Tidak ada aura yang keluar dari tubuh mereka. Tentu saja, mereka bukanlah orang biasa. Kultivasi mereka terlalu tinggi, memberikan ilusi kepada orang lain. Kedua lelaki tua itu mengobrol dan tertawa sambil melihat ke bawah. Salah satu lelaki tua itu sepertinya sedang memperkenalkan sesuatu kepada yang lain. Kalau begitu, sepertinya itu adalah ksatria angin hitam. Tiba-tiba seseorang berseru, "Apa, ksatria angin hitam? Ksatria angin hitam dari penjaga langit kekaisaran."
Itu dia. Aku pernah melihatnya sekali. Itu benar-benar ksatria angin hitam. Begitu dia mengatakan itu, hal itu menimbulkan lebih banyak seruan. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada salah satu tetua berjubah hitam. Yang Mulia, sebenarnya adalah Yang Mulia. Yang Mulia, adalah gelar kehormatan untuk Master Alam Dewa Spiritual. Dengan kata lain, lelaki tua berjubah hitam ini adalah Master tak tertandingi di alam Dewa Spiritual. Di benua hutan belantara surgawi, Kaisar Bela Diri adalah yang terkuat. Di alam Kaisar Bela Diri, mereka mendominasi dunia. Alam Dewa Spiritual adalah alam yang paling dekat dengan alam bela diri kerajaan. Biasanya jarang terlihat, tapi kali ini sudah muncul. Lalu siapa orang lainnya? Dia sebenarnya ingin seorang yang mulia menemaninya. Kedatangan ksatria angin hitam meredakan suasana tegang di ring pertempuran. Salam, ksatria angin hitam. Paragon dari istana surgawi surga Empyrean berdiri dan memberikan penghormatan. Tidak perlu bersikap sopan. Kami kedatangan tamu penting di sini hari ini. Kudengar ada pertemuan pertukaran di sini, jadi aku membawanya ke sini untuk melihatnya. Kata ksatria angin hitam sambil tersenyum. Semua orang terkejut. Tamu terhormat. Siapa yang bisa disebut sebagai tamu terhormat oleh Yang Mulia Angin Hitam? Paragon dari 4 penguasa wilayah Tandus Timur, Sekte Mayat Langit dan Lembah Iblis Langit, semuanya ada di sini. Tentu saja, mereka tidak berasal dari kedua pihak. Sekte Jimat, mustahil. Sekte Jimat-Jimat sedang mengalami kemunduran. Tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai tamu terhormat oleh supremasi Hei Feng Yun. Selain ketiga kekuatan tersebut, siapa lagi di wilayah Tandus Timur yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai tamu terhormat oleh angin hitam yang terhormat? Mereka berasal dari benua tengah. Kata ksatria angin hitam sambil tersenyum. Apa? Semua orang terkejut, termasuk paragon dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi. Benua hutan belantara surgawi dibagi menjadi 5 wilayah besar. Benua tengah, Tandus Timur, bawah selatan, gurun barat, dataran utara. Benua tengah telah menjadi wilayah paling makmur dan kuat di antara 5 wilayah sejak zaman kuno. Benua tengah adalah daratan luas dengan banyak talenta dan pakar, merupakan yang terbaik di 5 wilayah. Orang-orang ini sebenarnya berasal dari benua tengah. Orang-orang ini berasal dari dinasti Sein kuno di benua tengah. Ini adalah pangeran dari dinasti Sein kuno. Ksatria angin hitam bahkan mengeluarkan bom. Adegan itu menjadi gempar. Mereka yang mengetahui distribusi kekuatan di benua tengah bahkan lebih terkejut lagi. Benua tengah berbeda dari wilayah Tandus di timur, tempat 4 kekuatan berkuasa. Dinasti Sein kuno di benua tengah telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menindas seluruh benua tengah dan menyatukannya. Seluruh benua tengah berada di bawah kendali dinasti Sein kuno. Dikatakan bahwa kamar dagang rahasia didirikan oleh dinasti Sein kuno di benua tengah. Meskipun beberapa orang telah mendengar bahwa situasi di benua tengah telah berubah dan keluarga kerajaan telah melemah, dinasti Sein kuno masih merupakan kekuatan yang paling kuat. Pemuda berjubah ungu dan emas adalah seorang pangeran dari dinasti Sein kuno. Pantas saja ksatria angin hitam memanggilnya tamu penting. Di ring pertarungan, mata Lu Ming berkedip. Saat itu, Lian Chang pernah menyebutkan bahwa Xian Yanxing berasal dari benua tengah. Namun, Xian Yanxing tidak menjelaskan secara detail ketika Lu Ming bertanya padanya. Pemuda berjubah ungu itu maju selangkah dan menangkupkan tinjunya. Saya Xie Zhen, seorang pangeran. Saya mendengar bahwa semua talenta terbaik di Timur Mandul berkumpul di sini hari ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Yang Mulia terlalu sopan. Saya Di Feng. Di Feng melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Jadi, Saudara Di, senang bertemu denganmu. Xie Zhen membalas sapaannya sambil tersenyum. Kemudian, Simo dan pemuda berjubah emas dari suku Iblis Surgawi menyambut Xie Zhen. Dinasti Sein kuno di benua tengah tidak boleh diremehkan, dan mereka tentu saja ingin membangun hubungan baik dengannya. Wilayah Tandus di bagian timur sangat luas, dengan ratusan wilayah yang luas. Namun, para jenius setingkat Di Feng, Simo, dan pemuda berjubah emas akan memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika mereka mencapai level tertentu, mereka akan mampu berbenturan dengan para jenius dari daerah lain. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk berteman dengan pangeran dari dinasti Sein kuno, mereka tidak akan melewatkannya. Lu Ming, aku pergi.
Ayo kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Saat ini, Lu Ming mendengar suara Xian Yanxing. Suaranya dipenuhi kecemasan. Lu Ming menoleh dan melihat Xian Yanxing bersembunyi di tengah kerumunan. Matanya dipenuhi kecemasan. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tercengang. Dia mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing. Ayo pergi, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Sosok Xian Yanxing terus mundur di tengah kerumunan, seolah ingin meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Sementara itu, di langit, Xie Zhen tiba-tiba mengerutkan kening. Lalu, matanya bersinar dan dia berbalik. Matanya dipenuhi dua sinar cahaya saat dia melihat ke arah Xian Yanxing. Haha, adik perempuan, kenapa kamu tidak menyapa saat melihat kakakmu? Kamu masih ingin pergi diam-diam. Petik 2. Xie Zhen tertawa dan dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xian Yanxing. Wajah Xian Yanxing menjadi pucat. Salah satu lelaki tua dan dua pemuda di belakang Xie Zhen juga memandang Xian Yanxing dengan mata seperti kilat. Semua orang di sekitar tercengang dan mengungkapkan ekspresi ragu. Xie Zhen menelepon adik perempuannya. Mungkinkah adik perempuan Xie Zhen masih di sini? Kapan saudara perempuan Xie Zhen terlibat dalam kerumunan? Kerumunan mengikuti pandangan Xie Zhen dan akhirnya mendarat di Xian Yanxing. Itu dia. Saat ini, mata banyak orang berbinar. Itu sebenarnya dia. Wanita yang berjalan bersama Lu Ming sebenarnya adalah adik perempuan Xie Zhen. Petik 2. Bukankah itu berarti dia adalah putri dari dinasti Shen kuno di benua tengah? Petik 2. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Ruan Tingting, Qiao Xuan, si gendut, dan yang lainnya juga memandang Xian Yanxing dengan kaget. Xian Yanxing sebenarnya punya identitas seperti itu. Lu Ming juga sedikit terkejut. Meskipun dia selalu merasa bahwa identitas Xian Yanxing sangat misterius dan memiliki beberapa spekulasi, dia tidak menyangka bahwa dia adalah putri dari dinasti Sage kuno di benua tengah. Pemandangan masa lalu mau tidak mau muncul di benak Lu Ming. Bab 836. Kalau begitu, pergilah. Dia tiba-tiba mengerti banyak hal, tapi dia punya lebih banyak pertanyaan. Tidak heran Xian Yanxing tidak mengatakan yang sebenarnya padamu. Tidak heran Xian Yanxing sangat berbakat, tapi dia bukanlah murid kekuatan apapun di benua timur. Tidak heran Lian Chang bisa melihatnya. Namun, jika Xian Yanxing memiliki identitas seperti itu, mengapa dia melakukan perjalanan sejauh ini ke benua timur dan bahkan ke sudut pedesaan kerajaan matahari terbakar? Apa tujuan dari semua ini? Xian Yanxing memandang Xie Zhen di langit. Wajahnya pucat dan ekspresinya pahit. Kamu datang ke sini khusus untukku. Hehe, kamu setengah benar. Kami di sini atas permintaan Bapak kami untuk membentuk aliansi dengan kekuatan besar di benua timur dan membawa Anda kembali. Kami pikir kami harus meminta mereka membantu kami dalam penyelidikan. Kami tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kami tidak perlu melakukan itu. Xie Zhen terkekeh. Aku tidak akan kembali. Xian Yanxing berkata dengan tenang. Tatapan Xie Zhen menjadi dingin. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, tapi sebaiknya kamu tidak menolak. Dengan patuh segel kultivasi Anda dan ikut dengan kami. Jangan mempersulitku. Xie Zhen, jangan panggil aku kakak terus-terusan. Kamu bukan kakak laki-lakiku, dan kamu tidak layak menjadi kakak laki-lakiku. Untuk menjadi alatmu dan dipermalukan olehmu. Kembalilah dan beritahu Xie Qitian bahwa dia tidak layak menjadi ayahku. Aku lebih baik mati daripada kembali. Xian Yanxing mengertakkan gigi dan berteriak. Betapa beraninya. Beraninya kamu memanggil nama yang mulia. Kamu sedang mendekati kematian. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang putri? Petik 2. Kedua pemuda dan lelaki tua itu berteriak serempak sambil menatap Xian Yanxing. Mata banyak orang di sekitar berkedip-kedip. Tampaknya situasinya tidak tepat. Apakah Xian Yanxing benar-benar saudara perempuan Xie Zhen, putri dari dinasti suci kuno? Mengapa bahkan beberapa pelayan berani mencaci maki dia? Ekspresi Xie Zhen benar-benar menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu semakin berani. Anda adalah putra seorang pelayan rendahan, dan Anda seorang xenogenik. Jika bukan karena kebaikan ayahku, aku akan membunuhmu dan memberimu makan anjing. Xie Zhen, kamu berani menghina ibuku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Mata Xian Yanxing bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Menghina ibumu. Dia hanya seorang pelayan rendahan, bagaimana dia bisa layak dipermalukan olehku?
Xie Zhen berkata dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian. Mati. Xie Nianxing meraung saat kekuatan pemotongan destruktifnya meledak. Sebuah lengan yang indah melesat ke arah Xie Zhen. Senyuman dingin muncul di wajah Xie Zhen. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dia melambaikan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan besar yang terbentuk dari cahaya putih menghancurkan serangan Xie Nianxing. Tubuh halus Xie Nianxing bergetar saat dia mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu xenogenik rendahan, beraninya kamu menolak. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus kembali. Ayah saya terlalu baik sebelumnya, tetapi kali ini, saya akan melaporkan hal ini kepada ayah saya. Aku akan mengirimmu ke neraka, dan kamu akan dibakar oleh api iblis. Mari kita lihat apakah kamu masih berani keluar dan mempermalukan keluarga Xie. Mata Xie Zhen dingin dan bahkan sedikit jijik. Itu sama sekali bukan penampilan seorang kerabat. Itu seperti seorang pangeran yang tinggi dan perkasa sedang memandangi seorang pengemis. Dia perlahan berjalan keluar, tubuhnya memancarkan cahaya putih bersih. Itu bahkan lebih suci dan menyendiri. Tekanan kuat menyelimuti Xie Nianxing. Xie Nianxing mundur, wajahnya memucat. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Xie Nianxing. Aura yang kuat menghilangkan tekanan menakutkan Xie Zhen. Mata semua orang beralih. Lu Ming telah muncul di depan Xie Nianxing. Wajah Xie Zhen menjadi gelap. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Nak, siapa kamu hingga menghentikanku?" Enyah. Postur tubuh Lu Ming lurus seperti gunung. Dia berdiri di sana, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Matanya berkedip saat dia melihat ke arah Xie Zhen dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, apakah kamu kerabat Xiao Qing atau bukan, tapi selama kamu berani menyakitinya, kamu adalah musuhku. Sekarang, karena King kecil tidak mau pergi bersamamu, maka kamu bisa tersesat." Suara Lu Ming tidak nyaring tapi sangat jelas. Itu jelas-jelas ditularkan. Terutama kalimat terakhir, "Kalau begitu kamu harus tersesat." Itu membuat jantung orang berdebar kencang. Lu Ming benar-benar menyuruh Xie Zhen dan pangeran dinasti suci kuno di benua tengah untuk enyahlah. Keberanian yang luar biasa. Xie Zhen juga sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi. Niat membunuh yang mengejutkan memenuhi matanya, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang tinggi dan perkasa yang memandang rendah rakyatnya. Suara dinginnya terdengar, "Kamu semut rendahan, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Ketika Anda mengatakan ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan Anda. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian dan memberimu makanan kepada anjing." Ledakan. Cahaya putih menyilaukan terpancar dari tubuh Xie Zhen, seperti matahari putih. Pedang yang terkondensasi dari cahaya putih menembus kehampaan dan menebas Lu Ming. Ledakan. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan, mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi, dan menyerang dengan telapak tangannya. Langit dan bumi bergetar hebat, dan cahaya putih menyilaukan tersebar ke segala arah, begitu menusuk sehingga yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Cahaya putih menghilang. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mundur 3 langkah. Kilatan dingin muncul di mata Xie Zhen. Dia tampak sedikit terkejut karena Lu Ming benar-benar bisa memblokir serangannya. "Lu Ming, cepat pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Xie Nianxing berseru dengan cemas dari belakang Lu Ming. Lu Ming berbalik dan tersenyum pada Xie Nianxing. "Apa yang kamu bicarakan? Urusanmu adalah urusanku." Tubuh Xie Nianxing bergetar. Tampaknya ada air mata di matanya. Dia menggigit bibir merahnya dan menatap Lu Ming dengan bingung. Untuk sesaat, dia tampak linglung dan tidak bisa berkata-kata. Lu Ming tersenyum dan menatap Xie Zhen lagi. "Jadi ternyata ada laki-laki di luar. Bocah, bakatmu tidak buruk. Sepertinya Anda adalah surga yang dipilih dari istana surgawi surga Empyrean. Namun, tidak peduli dari kekuatan mana kamu berasal, kamu harus mati hari ini." Setelah Xie Zhen selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Di Feng dan berkata, "Saudara Di, saya akan membunuh orang ini hari ini. Anda tidak akan ikut campur, kan?" Mata Di Feng berkedip saat dia melirik ke arah Lu Ming dan berkata, "Saya tidak mengenal orang ini dan dia bukan anggota inti istana surgawi Kaisar Surga. Aku akan menyerahkannya ke istana pangeran untuk ditangani." "Haha, itu bagus. Terima kasih saudara Di." Xie Zhen tertawa. "Nes, kamu pikir kamu ini siapa?
Kenapa adikku harus dihukum olehmu? Si gendut tidak senang. Sosoknya bersinar dan dia datang ke sisi Luming. Ruan Tingting dan Kiao Xuan juga datang ke sisi Luming. Mata Wang Haoxian berkedip. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mendekati Luming. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus meninggalkan tempat ini dulu. Luming berkata pada si gendut dan yang lainnya. Hal ini menyangkut dinasti Sage kuno di benua tengah. Itu bukanlah masalah kecil. Luming tidak ingin melibatkan si gendut dan yang lainnya. Sarang, Luming, apa maksudmu dengan ini? Anda tidak memperlakukan saya sebagai teman. Atau apakah menurut Anda kultivasi saya terlalu lemah untuk membantu? Fatih cemberut dengan tidak senang. Bab 837 melawan Xie Zhen. Tatapan Ruan Tingting dan Kiao Xuan tegas. Meskipun tingkat kultivasi mereka rendah, mereka memilih untuk berdiri di sisi Luming. Melihat si gendut, Ruan Tingting, dan yang lainnya, Luming merasa hangat di hatinya. Xie Nianxing juga sama. Dia selalu eksentrik, tapi sekarang matanya merah. Bagus, bagus, sekelompok semut rendahan berani memblokir kereta dengan tangan mantis mereka. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Hari ini, aku akan membunuh mereka semua. Mata Xie Zhen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pangeran ke-8, kamu tidak perlu membunuh mereka. Serahkan saja pada kami. Dengan cepat, pria dan wanita yang datang bersama Xie Zhen muncul di sampingnya. Salah satu wanita bertanya. Itu bagus. Anda bisa melakukannya, tapi saya berubah pikiran. Aku belum akan membunuh mereka. Saya akan melumpuhkan budidaya mereka terlebih dahulu. Aku akan membawa mereka kembali ke benua tengah dan menjual mereka ke negeri barbar sebagai budak. Xie Zhen berkata dengan dingin. Ya Pak, pria dan wanita itu menjawab. Xie Zhen mundur. Setelah itu, dua dengungan pedang terdengar. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Dua sinar cahaya pedang diarahkan ke Luming. Gendut, kalian mundur. Luming mendesis panjang dan melangkah maju, memukul dengan telapak tangannya 2 kali. Dengan 2 dentuman keras, cahaya pedang itu runtuh. Ekspresi pria dan wanita itu berubah drastis. Mereka berteriak dan pedang ki mereka meningkat secara dramatis. Keduanya sama-sama ahli di puncak tingkat samudra spiritual tingkat 6. Selain itu, mereka telah membangkitkan garis keturunan peringkat dewa tingkat ketiga. Sayangnya mereka terlambat 1 langkah. Mereka tidak menyaksikan kekuatan serangan Luming dan tidak tahu betapa menakutkannya dia. Budidaya Luming hanya berada pada tingkat ke-6 dari tingkat samudra spiritual. Mereka berpikir bahwa dengan keduanya bergabung, itu akan lebih dari cukup untuk menjatuhkan Luming. Namun, mereka menyadari bahwa mereka salah. Kekuatan tempur Luming sangat menakutkan. Bang, bang, Luming maju selangkah, telapak tangannya terus-menerus menonjol. Kilauan pedang hitam dan putih hancur, dan keduanya dengan cepat mundur. Sialan, bunuh. Keduanya meraung marah. 2 pedang besar, 1 hitam dan 1 putih, muncul di atas kepala mereka. 3 cakra emas melingkari 2 pedang besar itu. Keduanya bergabung dengan pedang raksasa, dan pedang itu melolong. Bas, bas, pedang raksasa hitam dan putih menebas Luming dengan kekuatan yang mengejutkan. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga samar datang dari tubuh Luming. Auranya melonjak, dan sisik padat muncul di permukaan kulitnya. Aura kekerasan meledak seperti binatang buas. Sisik juga muncul di tangan Luming. Bahkan kukunya pun menjadi panjang, seperti cakar naga. Bas, bas, tangannya berubah menjadi cakar dan dia meraih pedang hitam putih itu. Saat aura pedang bersiul, Luming dengan kuat meraih bilah kedua pedang raksasa itu. Kedua pedang raksasa itu bergetar hebat, tetapi untuk saat ini mereka tidak bisa terbang dari tangannya. Merusak, Luming menggeram dan mengerahkan kekuatan dengan cakarnya. Dengan 2 dentang, pedang raksasa hitam dan putih itu dihancurkan oleh Luming dan diubah kembali menjadi bentuk manusia. Kedua sosok itu, seorang pria dan seorang wanita, terbang jauh dan jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah yang besar. Pada saat ini, banyak orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat Luming dan sisik di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan armor skala Luming? Dia seperti setan. Mungkinkah dia bukan manusia, tapi iblis? Itu tidak mungkin. Dia mengembangkan seni bela diri dan telah memahami kehendak langit dan bumi. Dia pastinya manusia.
Itu seharusnya semacam teknik rahasia. Ada banyak teknik rahasia misterius di dunia yang bisa membuat manusia berubah menjadi binatang, bahkan sepenuhnya menjadi wujud binatang. Bahkan ada beberapa. Itu benar. Itu harusnya merupakan keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia yang menakutkan. Lu Ming bahkan tidak melemparkannya sekarang. Ternyata Lu Ming masih memiliki kartu truf. Paragon dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit semuanya melebarkan mata mereka karena terkejut. Ternyata Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran melawan Paragon Lembah Iblis Langit. Seberapa kuatkah Lu Ming, seorang anak ajaib yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua? Rasa dingin di mata Xie Zhen menjadi semakin intens. Dia melirik pria dan wanita itu dan mencaci maki, "Kamu benar-benar sampah. Saya bahkan harus mengambil tindakan secara pribadi." Dengan itu, Xie Zhen melangkah menuju Lu Ming. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya semakin kuat. Di kejauhan, Ksatria Angin Hitam dan tetua dari dinasti Sein kuno menyaksikan dalam diam. Mereka tidak mengeluarkan suara, juga tidak menghentikannya. Lu Ming, hati-hati. Dia telah membangunkan meridian darah tingkat dewa tingkat kelima. Xie Nianxing mengingatkannya dengan lembut. Touch, jadi bagaimana jika kamu mengingatkanku? Xie Zhen berteriak dengan dingin. Seorang pria kekar dengan baju besi emas muncul di atas kepalanya. Pria kekar ini tingginya 100 meter dan tampak seperti dewa. Dia memegang tombak emas di tangannya. Pria kekar berbaju besi emas dikelilingi oleh 5 cakra emas yang mempesona. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 5. Membunuh. Pria kekar berbaju besi emas memegang tombak panjang di tangannya. Dia melihat ke bawah dari atas dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Bahkan sebelum tombak panjang itu mencapai dirinya, tekanan mengerikan telah meledak sepenuhnya. Budidaya Xie Zhen telah mencapai puncak tingkat samudera spiritual tingkat ketujuh. Dengan budidaya seperti itu, penggabungan dengan garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan pertempuran Aokun ketika dia berada di alam lautan spiritual tingkat kelima. Xie Zhen pasti tidak akan lebih lemah dari Aokun dalam pertarungan di level yang sama. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan bertarungnya. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga sekali lagi terdengar dari dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming juga melepaskan gelombang kedua energi naga. Kedua kekuatan naga meledak pada saat yang sama, dan kekuatannya berlipat ganda. Bang! Lu Ming menghentakkan kakinya dan tubuhnya melayang ke langit. Dia menggunakan teknik surga penekan penjara dan meninju tombak emas besar itu. Dentang! Getaran mengerikan tersebut membentuk gelombang suara yang menyebar seperti badai. Wajah orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah berubah drastis, dan gendang telinga mereka hampir pecah karena getaran tersebut. Mereka dengan cepat mengedarkan budidaya mereka untuk melawan. Tubuh Qiao Xuan bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Orang gemuk di sampingnya dengan cepat mendukungnya dan melepaskan Zhen Yuan miliknya untuk membantunya memblokir gelombang suara yang menakutkan. Di langit, tombak besar itu bergetar dan bersenandung. Tubuh besar pria lapis baja emas itu benar-benar gemetar dan mundur selangkah. Ledakan. Langkah ini menyebabkan ruangan beriak seperti air. Udara dikompres menjadi cairan dan diledakkan kering pertempuran di bawah, menyebabkannya bergetar hebat. Tubuh Lu Ming hanya mundur selangkah. Sialan, kamu semut rendahan, mati. Xie Zhen, yang telah melakukan fusi darah, sebenarnya dipaksa mundur oleh pukulan Lu Ming. Dia meraung marah. Tinju dewa penekan iblis. Pria kekar berbaju besi emas itu meraung. Tombak panjang di tangannya menghilang, dan tinju besar meledak ke arah Lu Ming. Bas! Prasasti penekan penjara muncul di atas kepala Lu Ming. Dia menggunakan fusi darah untuk menggabungkan tubuhnya dengan prasasti penekan penjara. Pada saat fusi, kedua kekuatan naga juga diintegrasikan ke dalam prasasti penjaga penjara, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Penjara yang menekan seni surga. Prasasti penekan penjara itu membesar dan menekan ke arah pria berarmor emas. Pancaran tinju menakutkan dari pria kekar berarmor emas itu juga ditujukan pada prasasti penekan penjara. Ledakan, ledakan, ledakan. Getaran yang mengerikan meledak di langit. Bahkan dari jarak ribuan mil, seseorang dapat mendengar fluktuasi yang mengejutkan. Puluhan ledakan terdengar berturut-turut. Pada awalnya, keduanya seimbang,
Tetapi semua orang terkejut saat mengetahui bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah serangan, ukuran prasasti penekan penjara menjadi semakin besar. Bab 838 Roh Dewa mengambil tindakan. Menekan mereka, baik itu iblis, dewa, hantu, atau iblis, tekan semuanya. Suara memekakkan telinga datang dari prasasti penekan penjara. Prasasti itu melebar hingga berukuran 10.000 meter dan menekan Xie Zhen. Pria kekar lapis baja emas yang telah diubah oleh Xie Zhen meraung dengan marah dan meninju dengan kedua tinjunya. Tapi di saat berikutnya, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Prasasti penekan penjara menghancurkan pancaran tinju dan menghantam kepala pria kekar dengan baju besi emas. Tunggu, pria kekar berbaju besi emas itu meraung. Dia memiringkan kepalanya dan menghindari serangan itu. Dia menggunakan bahunya untuk memblokir prasasti penekan penjara dan menopangnya dengan tangannya. Namun, prasasti penekan penjara bisa menekan segalanya. Itu seperti gunung dewa kuno, yang memiliki beban tak terbatas. Bagaimana pria kekar berbaju besi emas bisa menahannya? Berlutut, suara luming datang dari prasasti penekan penjara. Ledakan, pria kekar berbaju besi emas tidak bisa menahannya sama sekali. Tubuhnya terjatuh dan keluar dari panggung pertarungan. Kemudian, tubuhnya gemetar dan dia berlutut. Ah! Pria kekar dengan baju besi emas mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dia, pangeran dari dinasti suci kuno di benua tengah, sebenarnya ditindas oleh Luming di depan umum dan berlutut di medan perang. Itu adalah sebuah aib, sebuah penghinaan besar. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Suara Xie Zhen terdengar. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang. Saat suara Luming terdengar, prasasti penekan penjara bersinar dan sedikit bergetar. Pria kekar dengan baju besi emas mengeluarkan raungan marah dan segera berbaring. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan berubah menjadi penampilan Xie Zhen. Dia melihat prasasti penekan penjara di atas kepalanya dengan ketakutan dan kemarahan. Ledakan, prasasti penekan penjara menekan Xie Zhen. Betapa beraninya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, bergemuruh di langit dan bumi. Itu adalah lelaki tua yang berdiri dengan yang mulia angin hitam. Dia mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangan tipisnya, menunjuk satu jari. Sebuah jari besar, sepanjang 10.000 meter, muncul dari udara tipis dan menunjuk ke prasasti penekan penjara. Pada saat ini, Luming merasakan kekuatan yang luar biasa kuat menyelimuti dirinya. Menghadapi kekuatan ini, dia tidak punya cara untuk melawan. Bang! Jari itu menyentuh prasasti penekan penjara. Dalam sekejap, prasasti penekan penjara itu meledak dan kembali menjadi sosok Luming. Dia terbang seperti bola meriam dan terbang 10 mil jauhnya sebelum menyentuh tanah. Ledakan, tanah meledak, dan sebuah lubang besar muncul. Luming berbaring di dalamnya, mengeluarkan seteguk besar darah. Dia merasa seluruh tulang dan tulangnya hampir patah, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Orang tua itu terlalu kuat, tak tertandingi, dan tak terduga. Kemungkinan besar dia juga seorang master alam dewa spiritual seperti ksatria angin hitam. Luming! Xie Nianxing berteriak dan bergegas menuju Luming. Dalam sekejap, dia berada 10 mil jauhnya dan muncul di samping Luming. Dia membantu Luming berdiri saat air mata jatuh dari matanya. Luming, kamu baik-baik saja. Xie Nianxing mendukung Luming saat inti esensialnya terus mengalir ke dalam tubuh Luming. Luming batuk beberapa suap darah. Dia tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Saya baik-baik saja." Luming. Pada saat ini, si gendut dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Sial, seorang yang mulia benar-benar menyerangmu. Paling-paling, aku akan memanggil orang tuaku dan menamparnya sampai mati. Gendut itu meraung. Gendut, jangan terlibat dalam hal ini. Cepat tinggalkan tempat ini. Kata Luming. Pihak lain terlalu kuat. Dengan ahli alam tertinggi, tingkat budidaya mereka saat ini tidak berbeda dengan semut di mata ahli alam tertinggi. Jika mereka melawan, mereka semua akan mati. Luming tidak ingin melibatkan si gendut dan yang lainnya. Luming, aku akan kembali bersama mereka. Kamu harus memulihkan diri dan berhenti berkelahi. Air mata Xie Nianxing terus mengalir. Tidak, King kecil. Saya dapat merasakan bahwa jika Anda kembali, Anda pasti akan menderita. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak ingin kamu kembali dan menderita. Luming meronta, ingin bangun.
Xie Zhen dan yang lainnya tidak memperlakukan Xie Nianxing seperti anggota keluarga. Mereka memperlakukannya seperti musuh atau bahkan pelayan. Bahkan beberapa pelayan berani mencaci maki Xie Nianxing. Jelas sekali bahwa hari-hari Xie Nianxing ketika dia kembali tidak akan baik. Jika itu adalah anggota keluarga biasa, Lu Ming tidak akan menghentikan mereka. Namun, dalam situasi seperti ini, jelas tidak demikian. Meskipun Lu Ming tidak mengetahui cerita di dalamnya, kalimat, "Aku lebih baik mati daripada kembali," dari Xie Nianxing sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia lebih baik mati daripada kembali. Dalam hati Xie Nianxing, kembalinya lebih buruk daripada kematian. Bas! Orang tua itu maju selangkah dan muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Bunuh mereka semua. Aku ingin mereka semua mati. Xie Zhen berteriak histeris. Dia adalah pangeran dari dinasti suci kuno di benua timur. Dia tinggi dan perkasa, tapi dia ditekan oleh Lu Ming dan berlutut di tempat. Betapa memalukannya hal itu. Dia sangat marah. Orang tua itu mengerutkan kening dan menatap Xie Nianxing. Putri 16, silakan kembali bersamaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Sebagai supremasi alam dewa spiritual, sangat memalukan bagi sesepuh untuk menyerang beberapa junior. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan banyak kekuatan saat menyerang Lu Ming barusan. Dia hanya menghentikan Lu Ming membunuh Xie Zhen. Jika dia menggunakan sebagian dari kekuatannya, Lu Ming akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Perbedaan antara alam samudera spiritual dan alam dewa spiritual terlalu besar. Baiklah, penjaga. Aku akan kembali bersamamu, tapi kamu harus melepaskan Lu Ming dan yang lainnya pergi. Kata Xie Nianxing. Tidak, itu harus mati. Xie Zhen memelototi Lu Ming dengan niat membunuh. Jika kamu ingin membunuhnya, aku lebih baik mati daripada kembali. Paling-paling, kamu bisa membawa mayatku kembali. Dengan jentikan tangannya, pedang pendek muncul di tangan Xie Nianxing. Dia menempelkannya ke dadanya dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. King kecil, jangan. Lu Ming kaget dan berteriak. Nona Nianxing, Fatih dan yang lainnya juga kaget. Kamu berani mengancamku. Xie Zhen meraung. Pelindung itu semakin mengernyit. Apapun yang terjadi, saya juga putri Xie Qitian. Jika kamu membawa mayatku kembali, aku yakin Xie Qitian tidak akan bahagia. Mata Xie Nianxing menatap lelaki tua itu dan Xie Zhen di udara dengan tegas. Ekspresi Xie Zhen membeku. Di antara para pangeran, dia bukanlah yang paling menonjol. Jika dia benar-benar mengembalikan tubuh Xie Nianxing, posisinya di hati ayahnya akan terpengaruh. Meski hanya sedikit, itu adalah masalah besar baginya. Yang mulia penjaga merenung sejenak, lalu berkata, "Baiklah, saya berjanji kepada Anda. Tidak masalah apakah aku membunuh orang-orang ini atau tidak. Terima kasih banyak." Kemudian, Xie Nianxing menoleh untuk melihat Xie Zhen. Xie Zhen mengertakkan gigi dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku juga setuju. Aku akan membuang sampah itu. Namun, Anda harus setuju untuk menyegel kultivasi Anda dan dengan patuh kembali bersama kami." "Baiklah, aku akan melakukan apa yang aku katakan." Xie Nianxing memandang Lu Ming, matanya dipenuhi kengganan. "Konyol, aku pergi." Xie Nianxing tersenyum tipis, dengan sedikit kesedihan, seindah bunga musim panas. "King kecil," Lu Ming berseru pelan, tinjunya mengepal erat. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa membuat Xie Nianxing tetap tinggal. Dia masih membutuhkan Xie Nianxing untuk menyelamatkan nyawanya. Saat ini, dia membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Jika dia memiliki kekuatan untuk menguasai dunia, bagaimana Xie Zhen dan yang lainnya bisa membawa pergi Xie Nianxing? Mengapa dia membiarkannya melakukan sesuatu yang Xie Nianxing tidak ingin lakukan? Namun, dia masih terlalu lemah. Bab 839 saat kau menguasai dunia. Baru-baru ini, dia tampaknya telah membuat kemajuan pesat dan bersaing dengan talenta dari wilayah Tandus Timur. Namun, dia hanya berada di kalangan generasi muda. Terlebih lagi, bahkan di kalangan generasi muda, dia mungkin tidak bisa menandingi Di Feng, Simo, dan yang lainnya. Belum lagi masih ada orang jenius yang masuk dalam 100 besar dalam daftar 1000 teratas. Dia hanya dari generasi muda. Jika dia dibandingkan dengan keluarga kuno, Istana Surgawi Kaisar,
Sekte Mayat Surgawi, atau dinasti suci kuno di benua tengah, dia masih jauh dari mereka. Dia tampak tidak berdaya menghadapi kekuatan seperti itu. Kekuatan, kekuatan. Lu Ming terus menggeram di dalam hatinya. Putri ke-16, saya sudah setuju. Silakan tinggalkan aku sekarang. Kata pelindung yang terhormat. Tubuh halus Xian Yanxing bergetar. Tiba-tiba, dia membungkuk dan menempelkan bibir merahnya ke bibir Lu Ming. Saat ini, bibir mereka saling bersentuhan dan keduanya tampak menjadi satu. Jalang, kilatan dingin muncul di mata Xie Zhen saat dia berteriak dengan suara rendah. Namun, saat ini, tidak ada yang memperhatikan Xie Zhen. Mata semua orang terfokus pada Lu Ming dan Xian Yanxing. Setelah sekian lama, kedua bibir itu terpisah. Dua tetes air mata jatuh di wajah Lu Ming. Lu Ming, aku akan menunggumu. Aku tidak akan mati tidak peduli seberapa besar penderitaanku. Aku akan menunggu untuk Anda. Aku akan menunggu hari di mana kamu menguasai dunia. Saat kamu menguasai dunia, kita akan berpegangan tangan dan bersatu, jangan pernah berpisah. Suaranya bergema di telinga Lu Ming, tapi Xian Yanxing sudah pergi dan mendarat di samping Yang Mulia Penjaga. King kecil, Lu Ming merasa seolah ada batu besar yang menutupi dadanya, membuatnya sulit bernapas. Nona Nianxing, mata Ruan Tingting dan Kiao Xuan berkaca-kaca. Wang Haoxian juga memandang Lu Ming dan Xian Yanxing dengan ekspresi rumit. Ah, sial, aku akan memanggil si tua bangka itu. Pria gendut itu menggeram, lemaknya gemetar. Seorang penguasa turun ke dunia. Sungguh sebuah lelucon. Semut ingin menentang langit. Sungguh mimpi yang bagus. Yang mulia, ayo pergi. Xie Zhen tertawa dingin dan datang ke sisi penjaga yang terhormat. Jalang, ras binatang buas, ketika aku kembali kali ini, aku pasti akan membuatmu pergi ke alam iblis neraka. Tunggu saja. Dengan lambaian tangannya, Yang Mulia Penjaga membawa Xian Yanxing, Xie Zhen, serta pria dan wanita, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. King kecil, Lu Ming melihat ke arah yang ditinggalkan Xian Yanxing dan merasa tersesat. Ayo tinggalkan tempat ini, kata si gendut. Itu karena seseorang dari lembah iblis langit sedang menatap mereka dengan tatapan tidak ramah. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lu Ming terlalu menakutkan. Bahkan pangeran dari dinasti suci kuno di benua tengah, Xie Zhen, yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat kelima dan mencapai puncak alam samudera spiritual tingkat ketujuh, ditekan oleh Lu Ming. Dia terlalu kuat. Sekarang Lu Ming terluka parah, mereka punya pemikiran lain. Ayo pergi. Fatih membungkus Lu Ming dengan esensi vitalnya dan dalam sekejap, mereka meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Ruan Tingting dan yang lainnya. Mata para penggarap lembah iblis langit berkedip-kedip, namun mereka tidak mengejarnya. Bagaimanapun, ini adalah istana Kaisar Surga, bukan lembah iblis langit. Jika mereka secara terbuka mengejar para jenius dari istana surgawi Kaisar Surga, akankah orang-orang dari istana surgawi Kaisar Surga mengizinkannya? Kalau tidak, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Anak kecil yang menarik. Ksatria Angin Hitam tersenyum dan melanjutkan, kalian dapat melanjutkan kompetisinya. Saya pergi. Hembusan angin hitam bertiup lewat, dan sosok Ksatria Angin Hitam menghilang. Kalian berdua, sekarang Aokun sudah mati dan Lu Ming telah mundur dengan luka serius, mengapa kita tidak memulai kompetisi lagi dari tingkat ke-6 samudera spiritual? Petik 2. Di Feng melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Ming dan yang lainnya, lalu menoleh ke mayat iblis dan pemuda berjubah emas. Saya tidak keberatan, kata mayat iblis itu. Baiklah. Pemuda berjubah emas hanya bisa mengangguk. Pertukaran berlanjut, tapi Lu Ming dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan itu. 1.000.000 mil jauhnya, di lembah tersembunyi, Lu Ming duduk bersila, fokus penuh pada penyembuhan luka-lukanya. Sebelumnya, ketika dia ditunjuk oleh pelindung dinasti Sein kuno di benua tengah, meskipun pihak lain tidak menggunakan banyak kekuatan, dia masih terluka parah, dan tulangnya patah menjadi ratusan bagian. Untungnya, itu hanya cedera fisik. Organ dalamnya hanya luka ringan. Dengan kekuatan fisik dan kultivasi Lu Ming saat ini, dia dapat pulih dengan sangat cepat. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Luka Lu Ming telah sembuh dan dia berada di puncaknya. Dalam sekejap, Wang Haoxian muncul di samping Lu Ming. Bagaimana penyelidikannya? Lu Ming membuka matanya dan menatap Wang Haoxian. 2 hari yang lalu,
Lu Ming meminta Wang Haoxian untuk menyelidiki keberadaan Xie Zhen dan yang lainnya, dan apakah mereka masih berada di Sembilan Naga. Sebelumnya, Xie Zhen mengatakan bahwa mereka datang ke Timur Tandus terutama untuk membentuk aliansi dengan beberapa kekuatan besar. Membentuk aliansi adalah peristiwa besar. Lu Ming menduga Xie Zhen dan yang lainnya tidak akan pergi secepat ini. Karena itu, dia mengirim Wang Haoxian untuk menyelidikinya. Orang-orang dari benua tengah masih ada di sini. Mereka belum pergi dan tinggal di Taman Kuno Ombak Laut di sisi lain Nadi Naga. Wang Haoxian menjawab dengan jujur. Taman Kuno Hailan. Iya, aku tahu. Lu Ming mengangguk dan menutup matanya lagi. Tidak jauh dari situ, si gendut, Ruan Tingting, dan Kiao Xuan sedang mendiskusikan sesuatu. Menurutmu mengapa Lu Ming mengirim Wang Haoxian untuk mencari tahu di mana orang-orang dari benua tengah itu tinggal? Jangan bilang kamu ingin menyelamatkan Nona Nianxing. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming, dia pasti akan mati jika dia pergi. Kata Ruan Tingting dengan suara rendah. Itu benar. Pihak lain memiliki seorang yang terhormat. Kami pasti akan mati jika kami pergi. Kita masih harus mengawasi Lu Ming dan jangan biarkan dia main-main. Lemak mengangguk. Hari lain berlalu. Lu Ming duduk diam. Pada saat ini, gambaran Xie Nianxing terus terlintas di benaknya. Keduanya pertama kali bertemu di reruntuhan nenek moyang Donyi di Kekaisaran Matahari yang terik. Awalnya mereka bertengkar dan Xie Nianxing menderita kerugian besar. Kemudian, di Kerajaan Matahari Terik, keduanya bertemu lagi. Setelah itu, keduanya mengalami banyak hal bersama. Kalimat, "Aku ingin menginjakmu," terus bergema di telinga Lu Ming. Setelah melalui begitu banyak hal bersama, gambaran Xie Nianxing telah terukir dalam di hatinya. Demikian pula, gambarannya juga telah terukir dalam di hati Xie Nianxing. Sulit untuk menghapusnya. Saat Anda menguasai dunia, Anda dan saya akan berpegangan tangan dan tidak pernah berpisah. Kata-kata Xie Nianxing masih terngiang di telinganya. Namun, butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menguasai dunia. Terlebih lagi, masih ada gunung, Di Yi dan Kaisar Bela Diri, berdiri di depan Lu Ming. Masih belum diketahui apakah dia bisa mengatasi gunung besar Di Yi dan Kaisar Bela Diri. Jika dia gagal, bukankah Xie Nianxing harus tinggal di dinasti kuno di benua tengah selama sisa hidupnya, di tempat dia menderita? King kecil, ketika kamu tiba-tiba menghilang selama 2 tahun, apakah kamu juga dibawa kembali ke benua tengah? Tapi kemudian, kamu kehabisan lagi. Karena kamu tidak ingin kembali ke rumah itu dan rumah itu akan membuatmu menderita, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat saya menguasai dunia, itu terlalu lama. Saya hanya berjuang untuk saat ini. Tiba-tiba, Lu Ming membuka matanya. Tampaknya ada 2 sinar tombak di matanya, menembus udara dan menembus awan. Dengan cepat, si gendut dan yang lainnya muncul di samping Lu Ming. Lu Ming, apakah lukamu sudah pulih? Tanya si gendut. Baiklah, aku sudah selesai. Lu Ming mengangguk, kalian tinggalkan 9 naga dulu. Ada yang harus kulakukan. Dia melanjutkan. Ekspresi si gendut berubah saat dia berkata, Lu Ming, kamu tidak akan menyelamatkan Nona Nianxing, kan? Tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan mati. Itu benar, Lu Ming, kamu tidak bisa pergi. Ruan Tingting juga berkata dengan cemas. Bab 840 Kuali 9 Naga Surgawi bergerak lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Jangan khawatir, saya punya cara saya sendiri. Aku tidak akan mengirim diriku sendiri ke kematianku. Apa itu? Lu Ming, kamu tidak perlu berbohong kepada kami. Apakah ada cara untuk melawan Yang Mulia? Jika kamu ingin pergi, kita akan pergi bersama. Pria gendut itu berteriak. Gemuk, kenapa kamu harus melakukan ini? Lu Ming menghela nafas. Tiba-tiba, dia mundur beberapa langkah dan menginjak tanah. Bas! Prasasti muncul di tanah, membentuk susunan besar yang menjebak si gendut dan yang lainnya. Lu Ming sudah lama tahu bahwa si gendut dan yang lainnya tidak akan pergi. Dia diam-diam telah mengukir sebuah prasasti sebelumnya. Formasi itu tampak seperti sangkar dan menjebak si gendut, Wang Haoxian, Ruan Tingting, dan Kiao Xuan. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Kamu tercela, menggunakan formasi untuk menjebak kami. Keluarkan kami, aku ingin bertarung 1 lawan 1. Pria gendut itu meraung. Ruan Tingting dan yang lainnya juga berteriak dengan cemas.
Lu Ming tersenyum tipis dan hatinya dipenuhi kehangatan. Dia bisa mengambil risiko tapi dia tidak bisa membiarkan lemak dan sisanya mengambil risiko. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum dan memandang Wang Haoxian. Aku berbohong kepadamu tentang sesuatu saat itu. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan menghancurkan formasi pembelahan jiwaku sendiri. Dengan itu, Lu Ming berbalik dan melangkah ke udara. Lu Ming. Wang Haoxian melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Ming dengan tatapan yang rumit. Ayo lakukan dan hancurkan formasi ini. Pria gendut itu meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan formasi. Lu Ming berjalan di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Dia tidak pergi ke taman kuno ombak laut, tapi ke kepala naga. Jarak 1 juta mil ditempuh dalam waktu singkat. Lu Ming kembali ke tempat pertukaran diadakan sebelumnya. Saat ini, pertukaran telah berakhir, dan kerumunan telah bubar. Hanya beberapa orang yang masih melihat ke arah kuali 9 naga surgawi yang besar. Lu Ming tidak berhenti. Dia melangkah menuju kuali 9 naga surgawi. Dalam jarak 10.000 meter, kuali 9 naga surgawi memancarkan tekanan yang sangat besar, tetapi tidak dapat menghentikan Lu Ming. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju kuali 9 naga surgawi dengan penuh tekad. Segera, dia berada dalam jarak 1000 meter dari kuali 9 naga surgawi. Sepertinya itu Lu Ming. Itu benar-benar dia. Sepertinya lukanya sudah sembuh. Apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Aku tidak tahu. Beberapa orang mengenali Lu Ming dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Setelah pertempuran terakhir, nama Lu Ming telah menyebar ke seluruh 9 naga. Banyak orang percaya bahwa dia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan 100 orang teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik. Namun, beberapa orang merasa bahwa garis keturunan Lu Ming hanya berada pada tingkat dewa kedua dan potensinya terbatas. Prestasinya di masa depan tidak dapat dibandingkan dengan 100 orang jenius teratas. Lu Ming tidak tahu tentang ini, dia juga tidak berminat untuk mengetahuinya. Dia mendekati kuali 9 naga surgawi selangkah demi selangkah. Mengaum. Garis keturunan 9 naga di tubuhnya meraung dan meraung terus-menerus. Namun, orang luar tidak dapat mendengarnya. Semakin dekat dia dengan kuali 9 naga surgawi, semakin ganas pula garis keturunan 9 naga miliknya. Seolah-olah ia ingin segera keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju kuali 9 naga surgawi, tetapi ia ditekan dengan kuat oleh Lu Ming. Dia semakin dekat dan dekat dengan kuali 9 naga surgawi. 500 meter, 300 meter, 100 meter. Lapisan cahaya merah darah terpancar di belakang Lu Ming. Berdebar. Pada saat ini, kuali 9 naga surgawi mengeluarkan getaran yang menyebar ribuan mil jauhnya. Seluruh urat naga sepertinya bergetar. Tak jauh dari situ, yang lain membelalak. Kuali 9 naga surgawi bergetar. Kuali 9 naga surgawi, yang tidak pernah bergerak sejak zaman kuno, sebenarnya bergetar. Saya mendengar ada keributan besar beberapa waktu lalu. Saya pikir itu palsu, tapi saya tidak menyangka itu benar. Sulit dipercaya. Mengapa? Mengapa kuali 9 naga surgawi bergetar? Orang-orang ini berteriak ketakutan. Mereka tidak menyangka ini karena Lu Ming. Bagaimana bisa seorang pemuda mengguncang kuali 9 naga surgawi yang sudah lama tidak bergerak? Kuali 9 naga surgawi, yang bahkan kaisar bela diri pun tidak bisa bergerak, bergetar. Mata Lu Ming cerah dan penuh tekad saat dia melangkah maju. Jaraknya semakin dekat. Berdebar. Kuali 9 naga surgawi bergetar lagi. Orang-orang di sekitar bahkan lebih terkejut lagi. Di kejauhan, cahaya pelangi beterbangan. Orang-orang ini semua bergegas karena mereka mendengar keributan itu. Ya dewa, kuali 9 naga surgawi benar-benar bergerak. Orang-orang yang bergegas dari belakang juga sangat terkejut. Pada saat ini, Lu Ming telah berjalan ke salah satu kaki kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi memiliki 4 kaki, yang semuanya sangat besar. Sepertinya itu adalah Lu Ming. Apa yang dia lakukan? Petik 2. Orang-orang yang datang kemudian juga mengenali Lu Ming. Lihat, dia sedang memeluk kaki kuali. Dia akan memindahkan kuali 9 naga surgawi. Sungguh sebuah lelucon. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya teladan yang mencoba memindahkannya, tetapi tidak berhasil. Bagaimana dia bisa memindahkannya? Petik 2. Seseorang mencibir. Namun, saat berikutnya,
Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mata mereka hampir keluar. Lu Ming memeluk kaki Kuali dengan kedua tangannya. Tentu saja, dia tidak bisa memeluknya sepenuhnya. Dia hanya bisa memeluk salah satu sudut. Bangkit, Lu Ming meraung keras, rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia mengerahkan kekuatannya. Berdebar, saat Lu Ming mengerahkan lebih banyak kekuatan, Kuali 9 naga surgawi bergetar lagi. Kali ini getarannya lebih keras dan mengejutkan dibandingkan 2 kali sebelumnya. Getarannya seperti badai, menyebar jauh dan luas. Seluruh urat naga mulai bergetar hebat. Kuali 9 naga surgawi bergerak lagi, dan bahkan lebih intens lagi. Tidak mungkin. Mungkinkah Kuali 9 naga surgawi bergerak karena Lu Ming? Beberapa orang menebak, mustahil. Tidak mungkin. Ini pasti suatu kebetulan. Beberapa orang merasa sulit untuk menerima dan menggelengkan kepala, mengira itu adalah suatu kebetulan. Bangkit, Lu Ming meraung lagi. Berdebar, Kuali 9 naga surgawi bergerak lagi. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh besar Kuali itu bergetar. Di atas tanah, ada batu-batu besar yang pecah dan batu beterbangan kemana-mana. Ya dewa, itu bergerak lagi. Ini benar-benar karena Lu Ming. Ini sulit dipercaya. Seseorang berteriak sementara lebih banyak orang menonton adegan itu dengan tatapan tercengang. Di langit, cahaya pelangi bersinar, dan lebih banyak orang terbang mendekat. Kuali 9 naga surgawi tertutup debu. Apa yang kamu tunggu? Sekarang, datang dan bertarunglah denganku. Lu Ming melolong, suaranya menggetarkan langit. Yang lain merasa ngeri. Lu Ming sebenarnya ingin mengeluarkan kuali dan bertarung. Siapa yang akan dia lawan? Beberapa dari mereka teringat dendam antara Lu Ming dan dinasti kuno di benua tengah beberapa hari yang lalu dan tersentak. Apakah Lu Ming berencana untuk menantang para penggarap kuat dari dinasti kuno di benua tengah? Keberanian, keberanian. Kuali 9 naga surgawi, saya tahu Anda memiliki roh. Bertarunglah denganku. Lu Ming terus mengaum, dan 9 garis keturunan naga di tubuhnya meraung dengan liar. Suara garis keturunan 9 naga tampaknya terus-menerus ditransmisikan ke dalam Kuali 9 naga surgawi. Namun, Lu Ming bisa merasakan bahwa sepertinya ada roh di dalam Kuali 9 naga surgawi yang melawan. Ia tidak mau meninggalkan tanah dan bertarung dengan Lu Ming. Kamu terlalu lemah. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinga Lu Ming. Tampaknya berasal dari zaman kuno dan dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan. Suara ini tidak dapat didengar oleh orang luar kecuali Lu Ming. Saya terlalu lemah, tapi di masa depan, saya akan menguasai dunia. Lu Ming melolong panjang, semangat juangnya tak tertandingi. Dentang. Pada saat itu, kuali petir di lautan kesadaran Lu Ming tiba-tiba bergetar. Bab 841 meminjam kekuatan kuali. Di lautan kesadaran Lu Ming, kuali petir bergetar dan suara santai ditransmisikan ke dalam Kuali 9 naga surgawi. Berdebar. Pada saat ini, Kuali 9 naga surgawi berguncang lebih hebat lagi. Gunung tempat dia berdiri meledak, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke kejauhan. Bangkit, Lu Ming memeluk kaki kuali dan berteriak. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, kuali sebesar gunung itu benar-benar hilang dari tanah. Ya, Lu Ming menggendongnya dan mengangkatnya dari tanah. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Kuali surgawi, bertarunglah denganku. Lu Ming meraung lagi. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah ke Kuali 9 naga surgawi. Darah itu berasal dari garis keturunan 9 naga. Itu mengalir ke tenggorokan Lu Ming dan ke Kuali 9 naga surgawi. Berdebar, Kuali 9 naga surgawi semakin bergetar hebat. Itu memancarkan cahaya cemerlang saat Lu Ming mengangkatnya tinggi-tinggi. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Lu Ming telah mengangkat Kuali 9 naga surgawi. Dia benar-benar telah mengangkat Kuali 9 naga surgawi. Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Mungkinkah Kuali 9 naga surgawi telah mengakuinya? Sulit dipercaya. Hampir semua orang berteriak seperti orang gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembuluh darah naga bergetar hebat, seolah hendak berubah menjadi naga dan pergi. Pada saat ini, bukan hanya pembuluh darah naga saja. 8 pembuluh darah naga lainnya di kota 9 naga juga bergetar hebat. Di kepala masing-masing pembuluh darah naga ada sebuah kuali besar. Sekarang, kuali besar itu bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Di atas pembuluh darah naga,
banyak ahli yang mengasingkan diri membuka mata mereka satu demi satu, memperlihatkan ekspresi ngeri. Pembuluh darah naga bergetar, dan kuali 9 naga surgawi bergetar. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, banyak jagoan teratas di 9 naga merasa khawatir. Di kedalaman 6 keluarga kuno, 6 pria parubaya membuka mata mereka. Keenam pria parubaya ini adalah master keluarga dari 6 keluarga kuno yang terakhir kali dipanggil oleh Kaisar bela diri di Yi. Kuali 9 naga surgawi bergetar. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Suara bingung datang dari 6 orang itu. Di kedalaman pengawal istana di Tian, Yan Kuangtu sedang meneguk anggur. Tiba-tiba, matanya bersinar terang saat dia berdiri dan melihat ke kejauhan. Kuali 9 naga surgawi, yang tidak pernah bergerak sejak zaman kuno, sebenarnya sedang bergerak. Menarik. Suara Yan Kuangtu dipenuhi rasa ingin tahu. Di atas kepala naga, Lu Ming mengeluarkan kuali dan berdiri. Mata semua orang terbelalak kaget. Kuali 9 naga surgawi menjadi lebih ringan setelah darah 9 naga jatuh ke atasnya. Pikiran Lu Ming berpacu. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke udara. Bang! Ruangan itu bergetar. Lu Ming membawa kuali dan melangkah ke dalam kehampaan, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Namun, Lu Ming berdiri kokoh di kehampaan. Ayo pergi. Kemudian, Lu Ming maju selangkah lagi. Meski kehampaan bergetar, Lu Ming berdiri kokoh. King kecil, aku di sini. Lu Ming mempercepat langkahnya. Dia menginjak kehampaan dan menuju ke taman kuno ombak laut. Pada saat ini, langit dipenuhi orang, tetapi mereka semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Lu Ming sebenarnya bisa membawa kuali dan berjalan di udara, berjalan ke kejauhan. Apa yang dia lakukan? Banyak orang mengikuti di belakang Lu Ming, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Lu Ming, kuali 9 naga surgawi adalah harta paling berharga di 9 naga. Apa yang dimaksud dengan membawa kuali? Kenapa kamu tidak meletakkannya? Beberapa tetua muncul di depan Lu Ming dan memarahinya. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Itu adalah aura seorang penggarap alam embrio roh. Itu adalah ahli dari pengawal istana di Tian. Beberapa orang menyadari bahwa pengawal istana di Tian adalah yang paling dekat dengan tempat ini, dan seorang ahli telah bergegas mendekat. Enyah, Lu Ming mencaci maki dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Langkah ini sepertinya meminjam kekuatan kuali, dan tekanan tak berujung menekan pembangkit tenaga listrik. Bagaimana mungkin? Banyak orang yang terkesiap. Lu Ming mengambil langkah maju dan benar-benar membuat beberapa ahli alam embrio roh batuk darah saat mereka dikirim terbang. Ini terlalu sulit dipercaya. Lu Ming sepertinya bisa meminjam kekuatan kuali 9 naga surgawi. Mengerikan, menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Kuali 9 naga surgawi tidak bisa disentuh oleh Kaisar. Dia tidak hanya bisa mengangkatnya, tapi dia juga bisa meminjam kekuatan kuali. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Lingkungan sekitar menjadi ribut. Para ahli yang ingin menghentikan Lu Ming memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak berani mengambil tindakan. Lu Ming menginjak kehampaan dan berjalan semakin cepat. Pada akhirnya, dia langsung berlari, menempuh jarak puluhan mil dalam sekejap. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Lu Ming dikelilingi oleh orang-orang. Semua orang memandang Lu Ming dan orang yang membawa kuali dengan bingung. Dibandingkan dengan kuali 9 naga surgawi, ukuran Lu Ming sangat kecil. Namun, dia bisa membawa kuali 9 naga surgawi. Adegan ini sangat membekas di hati setiap orang. Kita telah tiba di taman kuno ombak laut. Pandangan Lu Ming tertuju ke depan. 3 jam kemudian, Lu Ming akhirnya tiba di taman kuno Highland. Di depan mereka, istana itu terletak di puncak gunung. Awannya berkabut, membuatnya tampak seperti surga. Ini adalah taman kuno ombak laut, tempat istana surgawi kaisar digunakan untuk menerima tamu penting. Keributan di luar jelas telah mengingatkan taman kuno Highland. Bas, bas, sesosok terbang keluar. Itu adalah Xie Zhen, serta pria dan wanita. Pelindungnya juga ada di sana, dan ada juga 2 pria parubaya. Pada saat ini, Xie Zhen dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan kaget. Lu Ming sebenarnya sedang membawa kuali besar. Lu Ming, ini kamu lagi, Bastard. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk mati? Xie Zhen dengan dingin berteriak,
matanya berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es. Serahkan King kecil. Karena King kecil tidak mau kembali bersamamu, aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu. Suara Luming terdengar dari jauh. Kecil, kamu masih belum menyerah. Baiklah, karena kamu datang untuk mati, aku akan mengirimmu pergi. Jatuhkan dia. Xie Zhen melambaikan tangannya. Kedua pria parubaya itu melangkah keluar, dan aura kuat keluar dari tubuh mereka. Alam embrio roh. Kedua pria kekar ini adalah ahli alam embrio roh. Enyah. Luming berteriak dan maju selangkah. Tekanan yang tak ada habisnya meledak. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis. Mereka menjerit dan terlempar, batuk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Xie Zhen hampir keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar karena tidak percaya. Berdebar, Luming mengambil satu langkah ke depan dan tekanan keras menekan Xie Zhen. Pangeran ke-8, hati-hati. Penjaga itu bergerak dan muncul di depan Xie Zhen. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dengan sebuah pukulan, dunia berguncang dan ruang bergetar hebat. Pilar udara melonjak ke langit dan memblokir hentakan Luming dengan kekuatan kuali. Pembangkit tenaga listrik realem dewa spiritual sangat kuat. Luming tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka bahkan dengan kekuatan kuali. Kuali 9 naga surgawi yang legendaris dari 9 naga telah ditarik olehmu. Sulit dipercaya. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Niat membunuh melintas di mata The Guardian Knight saat dia melangkah maju. Ledakan. Saat The Guardian melangkah maju, auranya melonjak ke langit dan mencapai tingkat yang luar biasa. Tekanan tak berujung menyebar dan mencakup radius 10.000 mil. Itu seperti kekuatan surga. Bab 842 menekan roh dewa. Di segala arah, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Tidak bagus, Yang Mulia akan menunjukkan kekuatannya. Ayo mundur. Mundur. Serangkaian jeritan ketakutan terdengar di sekitarnya, dan banyak sekali sosok terpaksa mundur seperti semut. Aku sudah menyelamatkanmu sekali, tapi kamu masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Kalau begitu aku akan memenggal kepalamu. Dan EBSCP, mati. Pelindung terhormat itu mengulurkan telapak tangannya dan memukulnya. Cahaya pedang yang menyilaukan muncul dan menebas Luming. Ya, suara robekan ruang terdengar. Cahaya pedang menebas, langsung merobek ruang tersebut, dan retakan spasial yang gelap muncul. Di kejauhan, banyak orang yang membelalakkan mata. Dikatakan bahwa Master Alam Dewa Spiritual benar-benar dapat menghancurkan ruang terbuka dan merobek celah ruang terbuka. Namun, jika tidak ada pertempuran besar, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat Master Alam Dewa Spiritual beraksi. Sekarang, dia akhirnya melihatnya. Itu seperti rumor yang beredar. Seberapa mengerikankah kekuatan telapak tangan yang bisa menghancurkan ruang? Bagaimana Luming bisa menolaknya? Merusak. Luming meraung panjang. Dia meraih kaki kuali 9 naga surgawi dengan kedua tangannya dan benar-benar mengangkatnya. Ledakan. Kuali 9 naga surgawi yang besar menghantam cahaya pedang. Dentang. Cahaya pedang menghantam kuali 9 naga surgawi, namun hanya mengeluarkan suara dan hancur. Tidak ada bekas kerusakan pada kuali tersebut. Serahkan King kecil. Mati. Luming meraung. Dia meraih kuali dan melangkah maju. Kemudian, dia mengangkat kuali dan menghantamkannya ke The Guardian seperti palu. Makhluk jahat. Mati. Pelindung Dharma meraung saat rambut dan janggutnya berdiri. Auranya menjadi semakin menakutkan. Pedang raksasa muncul di tangannya. Saat dia dengan gila-gilaan menuangkan esensi sejatinya, pedang raksasa itu tumbuh hingga 10.000 meter. Seperti pedang dewa, pedang itu menebas ke arah kuali raksasa. Dentang. Pedang sepanjang 10.000 meter itu bertabrakan dengan kuali, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi merobek langit, meninggalkan retakan hitam. Suara mendesing. Sinar pedang Ki menebas tanah, menciptakan retakan sepanjang ratusan mil. Itu terlalu menakutkan. Pertarungan hebat seperti itu pasti bisa menghancurkan langit dan bumi. Sesosok melangkah di udara dan terhuyung. Itu adalah penjaga yang terhormat, pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Dia sebenarnya terpaksa mundur. Adegan itu menjadi gempar. Semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Luming, seorang pemuda berusia 20-an dengan budidaya tingkat samudera spiritual,
sebenarnya telah mengangkat kuali dan mengusir ahli alam dewa spiritual yang kuat. Ini terlalu sulit dipercaya dan terasa tidak nyata, seolah-olah dia sedang bermimpi. Mata Xie Zhen membelalak, dan dia hampir mati ketakutan. Pelindung dinasti suci kuno sebenarnya dipaksa kembali oleh Lu Ming. Jika kuali itu menghantamnya, bukankah dia akan berubah menjadi abu? Punggungnya basah oleh keringat dingin saat dia mundur menuju Taman Kuno Ombak Laut. Taman Kuno Gelombang Laut memiliki formasi yang sangat kuat, sehingga aman. Serahkan King kecil. Lu Ming melangkah maju dan kuali besar itu menghantam The Guardian lagi. Mati. Ksatria penjaga meraung. Pedang raksasa dengan 5 cakra emas muncul di atas kepalanya. Ini adalah garis keturunan dari Ksatria penjaga, ahli tingkat dewa tingkat kelima. Garis keturunan ini sudah sangat menakutkan ketika dilepaskan oleh ahli alam dewa spiritual. Sosok penjaga bergegas menuju pedang besar itu. Pedang besar itu bersiul dan menyerang Lu Ming. Lu Ming mengangkat kuali besar itu dan menghancurkannya. Ada lagi suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi. Pedang raksasa itu dibelokkan, tapi Lu Ming juga terhuyung mundur. Ki dan darahnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, yang aneh adalah ketika dia memuntahkan seteguk darah, darah itu langsung diserap oleh kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi bersinar dan Lu Ming merasa bahwa berat kuali 9 naga surgawi menjadi lebih ringan. Lebih nyaman baginya untuk mengayunkannya. Dia maju selangkah, dan kuali 9 naga surgawi sekali lagi menghantam penjaga yang terhormat. Pedang besar itu bergetar dan bertabrakan dengan kuali besar itu. Bang! Kali ini, pedang raksasa itu terlempar ratusan mil jauhnya. Ia berubah kembali menjadi manusia dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang sangat dalam. Banyak orang yang tercengang. Lu Ming hanya menentang surga. Dia benar-benar telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual hingga dia setengah mati. Lu Ming tidak lagi memperhatikan The Guardian. Dia membawa kuali besar dan berjalan menuju Taman Kuno Ombak Laut selangkah demi selangkah. Makhluk jahat, kamu benar-benar berani. Dia harus dibunuh. Membunuh. Dua teriakan datang dari ombak laut Taman Kuno. Dua sosok bergegas keluar dari taman dan berdiri di kehampaan. Kedua lelaki tua ini memancarkan aura mengerikan yang tidak lebih lemah dari Yang Mulia Penjaga. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Ada lebih dari satu ahli alam dewa spiritual dari dinasti Sage kuno di benua tengah. Kedua lelaki tua ini juga merupakan kultivator kuat dari Kekaisaran Gu di benua tengah. Kedua tetua itu muncul dan menyerang Lu Ming tanpa sepatah kata pun. Sudah kubilang padamu untuk menyerahkan Xiao Qing. Kalau tidak, aku akan meruntuhkan Taman Kuno Gelombang Laut hingga rata dengan tanah hari ini. Raungan rendah keluar dari mulut Lu Ming, dan matanya menunjukkan ekspresi gila. Ledakan, ledakan. Dia tidak takut. Dia membawa kuali 9 naga surgawi dan memulai pertarungan mengejutkan dengan kedua tetua. Semakin banyak orang datang dari segala arah, tetapi tidak ada yang berani datang dalam jarak 3.000 mil. Pertarungan spiritual tingkat dewa terlalu mengejutkan. Siapapun yang berada di bawah alam dewa spiritual hanya akan mati jika mereka mendekat. Di sebuah ruangan jauh di dalam Taman Highland, Xian Yanxing sedang duduk bersila di tempat tidur. Auranya sangat lemah. Esensi dan semangat sejatinya, api telah disegel. Dia tampak seperti orang biasa. Dia duduk di tempat tidur dengan tenang, matanya dipenuhi kerinduan. Lu Ming, apa kabar? Saya awalnya berpikir bahwa dengan pertempuran keberuntungan karma yang semakin dekat, orang-orang itu tidak akan datang lagi. Saya tidak menyangka hal itu akan tetap datang. Saya tidak bisa bersembunyi darinya. Petik 2. Saya tidak ingin kembali. Saya tidak ingin kembali ke rumah itu, rumah menjijikkan itu. Xian Yanxing bergumam. Dinasti Sein kuno di benua tengah memiliki sejarah panjang. Legenda mengatakan bahwa hal itu telah diwariskan dari zaman kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Xie dari dinasti Sein kuno memiliki garis keturunan kaisar manusia purba. Garis keturunan yang mereka bangun adalah garis keturunan yang murni dan suci. Namun, Xian Yanxing telah membangkitkan garis keturunan iblis surgawi. Bagi keluarga Xie yang murni dan suci, itu adalah garis keturunan yang rendah dan kotor. Terlebih lagi, ibu Xian Yanxing hanyalah seorang pelayan. Ayahnya telah melahirkan Xian Yanxing. Namun, setelah Xian Yanxing membangkitkan garis keturunan asingnya, ibunya dianggap sesat dan dibunuh.
Bagaimanapun, Xian Yanxing adalah keturunan kaisar dinasti Shang kuno, itulah sebabnya dia berhasil bertahan hidup. Namun, dia diejek dan dihina. Xian Yanxing telah hidup dalam bayang-bayang keluarga itu sejak dia masih muda. Dia membenci keluarga itu dan ingin melarikan diri. Di keluarga Xie dari dinasti suci kuno, ada juga contoh seperti dia dalam sejarah. Bagian belakang dari apa yang disebut cahaya adalah kegelapan. Di antara garis keturunan dewa, terkadang ada garis keturunan yang benar-benar gelap. Dalam sejarah, pernah ada garis keturunan yang menyebabkan kekacauan di dunia dan hampir menghancurkan dinasti Gu. Karena itu, semua orang yang memiliki garis keturunan aneh memiliki akhir yang menyedihkan. Xian Yanxing membenci keluarga itu karena ibunya. Dia juga tahu bahwa jika dia terus tinggal di keluarga itu, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dalam kegelapan, ada banyak sekali orang yang ingin menyingkirkannya. Itu sebabnya dia ingin melarikan diri.